Misalkan ada bangunan rumah yang masih belum selesai, bagus, bentuknya bagus, desainnya bagus, karena ingin tahu seperti apa desain dalamnya, kemudian nyelonong masuk tanpa izin masuk, kemudian memfoto, tandanya orang itu tidak punya akhlak, tidak punya adab. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Walillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mu'arrifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani. Walillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdul minnatu wasrafu ala kulli hal. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa
حاولي به أستوفي من كل دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به وقلبي ومكلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah An-Nur 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستعجلوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون والله بما تعملون عليم. Sadaqallahul Azim. Pengaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la tadkhulu, jangan masuklah kalian buyutan, kepada rumah-rumah, ke dalam rumah-rumah ghairu buyutikum, yang bukan rumah-rumah kalian, hatta tastanisu, sampai meminta izin kalian, wa tusallimu, dan ucapkanlah salam oleh kalian, ala ahliha, atas penghuni rumah itu. Jadi kita sebagai orang yang beriman diperingatkan oleh Allah untuk menggunakan adab, untuk menggunakan akhlak. Adab dan akhlak ini diperoleh dari ilmu yang kita miliki.
Akhlak ini sumbernya dari dalam hati. Hati ini tergantung kepada isi, dan isinya tergantung kepada sambungannya. Jadi masih butuh sambungan kita. Jadi akhlak, adab ini juga tidak lepas dari sambungan-sambungan kita terhadap guru-guru kita. Jadi nggak bisa lepas. Kalau gurunya beradab, pastinya murid-muridnya beradab. Kalau gurunya berakhlak, akhlakul karimah, murid-muridnya pasti berakhlakul karimah. Kalau gurunya berakhlak, kemudian murid-muridnya tidak berakhlak, putus sambungan dari gurunya. Ilmunya tidak manfaat, bahkan ilmunya akan membawa kepada kemudorotan. Naudzubillah. Makanya tidak boleh putus sambungan-sambungan dengan guru-guru kita. Hati kita harus tetap nyambung, walaupun kita ini dibatasi oleh jarak dan waktu. Harus tetap kita sebagai murid, sebagai santri, harus menyambungkan diri kita terhadap guru-guru kita dengan cara mendoakan guru-guru kita dan mengamalkan apa-apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita. Itulah sambungan dengan guru-guru kita. Kalau kita nyambung dengan guru-guru kita, pastinya ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, itulah ilmu yang barokah dan manfaat. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Salah satu aplikasi dalam kehidupan bahwa kita memiliki ilmu, kemudian dengan ilmu itu terbentuklah iman. Salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya, la tadkhulu buyutan, janganlah masuk kalian buyutan ke dalam rumah-rumah, ghairu buyutikum, yang bukan rumah-rumah kalian. Jadi kita tidak boleh sembarangan masuk ke dalam rumahnya orang. Itu namanya tidak berakhlak. Jadi atau tidak jadi rumah seseorang, kita memasukinya itu sebuah kesalahan. Tandanya kita tidak punya adab, tidak punya aturan. Apapun alasannya, kalau bukan rumah kita, kita tidak boleh memasukinya. Hatta tasta'nisu, sampai kita meminta izin untuk memasukinya. Kalau diizinkan, dipersilahkan. Namun kalau tidak ada izin kemudian nyelonong masuk ke dalam rumah seseorang, kemudian lihat-lihat kanan, kiri, depan, belakang, ke atas, ke bawah, difoto untuk kepentingan dirinya, tandanya orang itu tidak mempunyai adab, tidak mempunyai akhlak. Artinya orang yang tidak mempunyai adab, tidak mempunyai akhlak, tandanya orang itu tidak mempunyai ilmu. Tandanya orang itu tidak pernah mengaji. Tandanya orang itu tidak mempunyai guru ruhani. Makanya
hati-hati dalam berakhlak, jaga akhlak kita, adab kita. Jangan sembarangan memasuki rumah-rumah orang yang bukan rumah kita, apapun alasannya. Sampai tasta'nizu, meminta izin mereka kepada yang mempunyai rumah. Kalau diizinkan silahkan. Misalkan ada bangunan rumah yang masih belum selesai, bagus, bentuknya bagus, desainnya bagus, karena ingin tahu seperti apa desain dalamnya, kemudian nyelonong masuk tanpa izin masuk, kemudian memfoto, tandanya orang itu tidak punya akhlak, tidak punya adab. Orang yang tidak punya akhlak, tidak punya adab, itu lebih rendah daripada katubah, lebih rendah daripada lalat. Kalau nggak punya akhlak, lebih rendah dari lalat. Lalat sukanya di mana? Di tempat yang kotor. Makanya orang yang tidak mempunyai adab itu derajatnya lebih rendah daripada lalat. Lalat sukanya di tempat-tempat yang kotor, hinggap di tempat-tempat yang kotor, hinggap di tempat kotoran, kotoran ayam, kotoran hewan, kotoran manusia, tempat-tempat yang menjijikkan. Itulah lalat. Man tarakal adab fahuwa kadzubab. Siapa-siapa orang yang meninggalkan adab, yang tidak mempunyai adab, maka dia sama seperti lalat, bahkan lebih rendah daripada lalat, karena dia punya otak, punya pikiran. Tandanya orang yang tidak punya akhlak itu, orang itu tidak punya ilmu. Kalau orang sudah tidak punya ilmu, tidak punya iman, karena iman itu dari ilmu. Lihat ibadahnya, ikut-ikutan, karena tidak punya ilmu. Lihat tingkah lakunya, ikut-ikutan, mudah dipengaruhi, sama seperti buih di lautan, terombang-ambing karena tidak punya dasar dari keimanan, dasar dari ilmu. Sembarangan masuk ke dalam rumahnya orang, apapun alasannya harus izin dulu, harus izin kepada pemilik rumah. Tidak syukur-syukur nyelonong masuk, petang-tang peteng-teng masuk. Wa tusallimu, dan aturannya juga kalau ingin masuk bertamu ke rumah orang, wa tusallimu, dan ucapkanlah salam oleh kalian ala ahliha, terhadap orang yang mempunyai rumah, terhadap penghuni rumah itu. Inilah adab, inilah akhlak tatkala kita bertamu kepada rumah orang. Ucapkanlah salam, assalamualaikum, sampai 3 kali. Tok-tok pintunya, assalamualaikum. Kalau sampai 3 kali nggak ada, pulang balik, nggak usah maksa, kecuali datang ingin nagih hutang, ditungguin sampai malam ya. Wa tusallimu ala ahliha, ucapkanlah salam kepada penghuni rumah, kepada pemilik rumah, ucapkan salam.
Dalam Islam, tatkala bertamu, mengetok pintu dan ucapkan salam juga ada aturannya. Tidak boleh berdiri tegap di depan pintu, tidak boleh. Apalagi inceng-inceng jendela, nggak boleh. Mengetok pintu ada aturannya. Menghadapnya kemana? Nggak boleh menghadap ke pintu langsung. Karena dikhawatirkan tatkala dibuka, pemilik rumahnya lagi membuka aurat, lagi ada tamu penting, jadi harus menyamping dari pintu, di samping pintu. Assalamualaikum, dok 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 dok. Assalamualaikum. Nggak boleh di depan pintu, di samping pintu. Dikhawatirkan ada fitnah. Itulah adab. Yang tahu, yang ngaji, yang bisa mempraktekkan, yang tahu ilmunya, yang paham ilmunya. Sekarang walaupun banyak ilmunya, punya ilmunya, kadang tidak paham. Paham, kadang sulit untuk dipraktekkan. Karena masih mengikuti hawa nafsunya. Datang berdenteng ke rumah orang, dok 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 dok, gedor pintu. Kok keras mas? Kok keras pak gedor pintunya? Iya, ini punya hutang. Itu berarti tetap nggak punya adab. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Demikianlah pelajaran bagi kalian. Hal itu khairul lakum, baik bagi kalian. Kalau kalian melakukan adab-adab akhlak dalam bertamu ke rumah orang, masuk ke rumah orang tatkala sudah diizinkan, sebelum masuk ke rumah orang mengucapkan salam, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu bagi kalian lebih baik, la'allakum tadhakkarun, agar kalian menjadikan kalian sebagai pengingat, agar kalian selalu ingat terhadap syariat-syariat Islam, aturan-aturan dalam agama Islam dalam bertamu. Jadi tidak sembarangan orang bertamu ke rumah orang, apapun alasannya, apalagi masuk rumah tanpa izin. Masuk pekarangan rumah tanpa izin itu sudah menyalahi aturan. Apalagi lompat pagar, itu sudah menyalahi aturan hukum di negara kita maupun hukum agama. Fa illam tajidu fiha, maka jikalau tidak mendapati kalian, menemukan kalian fiha di dalam rumah, ahadan seorang pun, fala tadkhuluha, maka janganlah masuk kalian ke dalam rumah itu. Nggak boleh. Kalau tidak ada orang di dalam rumah itu, satu orang pun nggak boleh masuk. Hatta yu'dzana lakum, sampai diizinkan bagi kalian. Jadi kalau kalian belum menemukan orangnya, pintunya sudah terbuka tapi nggak ada orang satupun, nggak usah nyelonong masuk. Apalagi dibuka sendiri pintunya. Jadi harus tetap minta izin terlebih dahulu. Wa in qila lakum irji'u, maka jikalau dikatakan kepada kalian yang mau bertamu, irji'u, pulang kalian, farji'u, maka pulanglah kalian. Irji'u, kembalilah kalian, farji'u, maka kembali kalian. Gak boleh bertamu ditolak ya kembali, gak boleh maksa. Kalau suruh balik ya balik, kalau disuruh pulang ya pulang. Huwa azka lakum, itu hal yang demikian itu azka, suci, lebih suci lakum bagi kalian, lebih bersih, bersih
dari fitnah. Gak boleh nyelonong, apalagi gak ada suaminya, moro-moro nyelonong. Fitnah. Bertamu tidak ada suaminya, walaupun dipersilakan masuk, fitnah gak boleh. Kalau nggak ada suaminya nggak boleh masuk, tunggu di luar. Kalau kita ingin terbebaskan dari fitnah, bersih dari fitnah, walaupun akrab seperti apapun, tidak ada suaminya, kita masuk ke rumah orang, seorang perempuan yang suaminya nggak ada, walaupun sudah akrab, sudah kenal, tidak boleh. Agar kita terhindar, bersih dari fitnah. Allahu bima ta'maluna alim, dan Allah bima ta'maluna alim, dengan apa-apa ta'maluna yang kita kerjakan, yang kalian kerjakan, alimun, maha mengetahui. Jadi nggak boleh, karena sekarang itu musimnya perzinahan. Perzinahan itu hal-hal yang menjijikkan, makanya nggak boleh dekati perzinahan. Dengan adanya handphone mempermudah untuk kita melakukan perzinahan, makanya kita nggak boleh lepas sambungan dari guru-guru kita. Sehebat apapun diri kita yang sekarang, itu tidak lepas sambungan dari guru-guru kita. Ilmu yang kita dapatkan sekarang, yang bermanfaat sekarang, yang barokah sekarang, yang kita rasakan, itu tidak lepas dari sambungan dari guru-guru kita. Makanya nggak boleh lepas dari guru-guru, sambungannya nggak boleh lepas, sinyalnya nggak boleh turun. Jangan sampai habis pulsanya ya. Handphone nggak ada paketannya, nggak nyambung, sama dengan guru-guru kita. Jangan sampai hilang sambungan dari dalam hati kita. Minimal kita doakan guru-guru kita 5 kali sehari semalam, itu minimal. Sama, guru kita itu sama seperti orang tua kita. Kalau orang tua kita itu orang tua jisim namanya. Kalau guru-guru kita itu namanya orang tua hakiki. Bedanya antara orang tua jisim dengan guru hakiki, bedanya orang tua jisim dengan orang tua hakiki. Kalau orang tua jisim melihat anaknya sukses itu dari segi lahiriah saja. Melihat anaknya berhasil dilihat dari segi dohirnya saja, dari segi keduniaannya saja. Jadi kalau ada orang tua melihat anaknya punya rumah, punya mobil, senang mereka, bangga mereka. Namun kalau orang tua punya sambungan dengan guru-gurunya, dengan orang tua hakikinya, pastinya akan disambungi oleh guru-gurunya. Karena orang tua hakiki itu yang dilihat adalah akhiratnya, batinnya, sambungannya kemana. Jadi orang tua hakiki itu lebih domin melihat akhiratnya, sholat tahajudnya, sholat berjamaahnya. Itu yang membuat bahagia, bangga dari guru-gurunya, dari orang tua hakikinya. Sambungan hatinya dengan guru-gurunya terus dipererat. Bangun tengah malam tahajud. Kalau kita sampai sekarang malas untuk melaksanakan sholat tahajud, tandanya kita dengan guru-guru kita sambungannya lepas. Tidak ada sambungan,
tidak ada sinyal, paketannya habis. Kalau semangat melaksanakan tahajud, tandanya kita masih nyambung dengan guru-guru kita, karena sambungan itu wasilah yang diberikan oleh Allah untuk menjadikan kita semangat dalam melakukan ibadah-ibadah, terutama tahajud. Itu ibadah sunnah yang akan mengangkat derajat kita, menguatkan batin kita. Itu tahajud. Sholat berjamaah, jangan sampai kita malas-malasan, terutama sholat isya dan subuh. Tidak ada yang lebih berat bagi orang-orang yang munafik daripada sholat isya dan sholat subuh. Makanya jangan sampai lepas sambungan-sambungan dari guru-guru, jangan sampai lepas. Sesibuk apapun pekerjaan kita, sesukses apapun bisnis-bisnis kita, jangan sampai lepas. Kalau lepas, hilang sambungannya, hilang keberkahannya. Laisa alaikum junahun, tidaklah alaikum atas kalian junahun, berdosa kalian, antat hulu buyutan, atas memasuki kalian buyutan terhadap rumah-rumah, ghairu maskunatin, yang tidak ditempatin, fiha, di dalam rumah itu, mata'un lakum, yang mempunyai keinginan kalian, mempunyai tujuan kalian, mempunyai kepentingan kalian, tidak berdosa. Kalau ada rumah tidak ada penghuninya, sudah tidak ditempatin, sudah hancur, rumah sengketa atau rumah apa, kita mempunyai keinginan, punya tujuan penyelidikan misalnya, mempunyai tujuan kepentingan untuk kepentingan kepolisian misalnya, mencari bukti-bukti dari rumah yang tidak ditempatin, itu tidak berdosa. Namun ingat, wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, ma tubduna, yang ditampakkan oleh kalian, wa ma taktumun, dan apa-apa yang disembunyikan oleh kalian. Taktumun itu kitman, menyembunyikan. Jadi walaupun ada rumahnya orang, pintunya terbuka, namun kita karena mempunyai akhlak, mempunyai ilmu, kita tidak akan memasukinya tanpa ada izin dari pemilik rumahnya. Tatkala kita dok-dok pintu mengucapkan salam sampai 3 kali, nggak ada jawaban dari dalam, kita pulang, karena aturannya seperti itu. Pulang, nggak boleh mendobrak pintunya orang, nggak boleh membuka paksa pintunya orang, nggak boleh. Jadi Allah itu melihat lahir dan batin kita, niatan kita apa, Allah itu tahu. Kita berakhlak, Allah tahu. Kita beradab, Allah tahu. Niatan kita dalam hati kita, Allah tahu. Makanya kita tetap dalam pengawasannya Allah, dalam penglihatannya Allah, dalam persaksiannya Allah, lahir maupun batin. Makanya luruskan niat, niatnya diluruskan. Akhirat dan dunianya juga diluruskan. Semuanya karena Allah. Gak boleh kita lepas karena sibuk kemudian kita nggak sholat, sibuk kecapean kemudian kita tidak tahajud, tidak ada alasan. Banyak kalau mau mencari alasan-alasan orang yang masuk penjara, itu banyak alasannya.
Orang yang melakukan dosa-dosa itu banyak alasannya. Sampai orang yang jual diri pun banyak alasannya. Karena nggak punya suami, nggak ada yang menafkahi, punya anak, nggak punya pekerjaan, satu-satunya cara menjual dirinya. Naudzubillah. Kalau mau cari alasan, makanya nggak ada alasan capek kan? Alasan sibuk kan? Nggak boleh. Nah, karena Allah itu mengetahui apa yang tampak, apa yang tersembunyi. Allah itu maha tahu. Jadi nggak ada alasan. Pintar-pintar kita dalam memanage waktu. Makanya belajar supaya punya ilmunya, pahami ilmunya, kemudian praktekkan. Kalau nggak belajar, ya kita akan ketinggalan dan terburu-buru dalam hal keduniaan, dikejar-kejar oleh dunia. Kita mengejar dunia sampai tidak tahu waktu, tidak tahu lelah. Makanya tidak ada alasan. Ukurannya tahajud. Kalau kita masih diberi kekuatan oleh Allah, bangun malam tahajud, tandanya kita masih mendapatkan sambungan dari guru-guru kita. Kalau itu kita tidak lakukan, tandanya lepas sambungan itu. Allah Maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang kita sembunyikan. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah jadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.